kok kamu mau sih sama dia? Dia pernah sama temen aku tahu. Temen aku dibayar 20 juta. Terus abis itu dipaksa untuk divideoin. Ini the one and only baru gue ketemu dalam hidup gue. Ya gue udah move on 100% Baru gitu. gue mau tanya. Gue udah move on banget. Gue tuh tipe cewek paling gampang move on. Cuman sakitnya itu masih berasa iya. Misalnya. Gak ada, gue gak mau. Gak. Loh dia udah mau serius loh. Gak. Gue mendingan menjanda. Atau gue dinikahin lo deh. Nick, tapi kan gue sempet ngeliat ya zaman dulu gitu segala macem. Lu tuh kalau sama nyokap tuh kan deket banget gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat lu hubungan lu sama Loli kayak berbanding kebalik banget gitu. Lu sempet merefleksi diri apa sih yang terjadi sama lu gitu. Atau bagaimana komunikasi lu sama Loli. Sedangkan kalau ngeliat lu sama nyokap tuh gini banget. Gue tuh waktu berantem sama tuh anak, gue kan sempet drop 4 bulan. Sosial media gue gak main, apa gue gak main. Pokoknya drop deh gue, sedrop-dropnya gitu kan. Disitulah gue berpikir kayak apa salahnya ya. Perasaan gue sama nyokap gue kayaknya gak gini deh. Gitu kan. Gue juga di keluarga gue gak begini. Gue selalu mentingin pendidikan gue nomor 1. Dan memang Nggak yang seperti ini anak lakukan gitu. Jadi gue juga gak tahu dia nyontoh siapa tuh, gue gak ngerti kan. Makanya gue tuh berpikir ini kenapa. Salahnya gue di mana? Apakah gue salah ngerawatnya karena gue terlalu mengekang? Apakah gue begini ya, banyak peraturan segala macam. Tapi yang gue lakuin semua itu demi kebaikannya dia. Dia tuh anak perempuan satu-satunya. Ya, gue ini belum pernah yang namanya hamil dulu baru nikah. Gue itu nikah dulu baru hamil. Gue gak pernah accident. Married by accident gue gak pernah. Gue aja nikah dulu baru pecah perawan. Bukan perawan gue pecah dulu baru nikah. Jadi itu yang gue tanamkan ke anak gue, paham gak? Dan gue single parent. Ya gue ketatin seketat-ketatnya lah. Salah gue di mana? Apalagi anak cewek satu-satunya. Iya kan? Salah gue di mana? Kalau dia pergi keluar ketemu temen-temennya, gue suruh salah satu teteh yang di rumah ngikutin, salah gue di mana? Kan gue berikan yang terbaik. Iya. Ya kan? Gue kasih les-les terbaik, dia minta apapun asal itu positif gue kasih. Jadi menurut gue ya, gue nggak tahu ya kalau mata orang lain. Menurut gue menjadi seorang ibu udah versi terbaik. Lu nggak tahu kan gue cari uang kayak gimana? Gue nangis tiap malam. Ini aja sekarang hidup gue udah enak. Dulu aduh gila lo, gue syuting dari pagi ketemu pagi, gue paling tidur cuma 2 jam. Itu semua gue lakuin ya agar anak-anak gue tidak merasakan hidup dengan kesusahan. Dan dia adalah salah satu anak yang tahu banget ibunya kerjanya kayak apa gitu. Oke, tadi kan lu sempat bilang juga bahwa dia gak tahu nih anak nyontoh dari mana. Kan lu kalau di sosial media lu vokal. Ya kan? Tapi berdasarkan data dan fakta. Dimana kita juga beberapa kali melihat Loli juga cukup vokal di sosial media. Ada refleksi diri gak sih kayak ini apakah gara-gara gaya bersosial media gua? Vokalnya dia beda sih sama vokalnya gua. Vokalnya dia tuh banyak menanam kebohongan, ngerti gak lo? Yang dia omongin keluar dari mulutnya tuh rata-rata 99% bohong aja. Karena kalau yang gue tangkep ya, kan gue sempat meriset semua video-video dia yang sudah beredar di mana-mana ya. Okay. Gue riset, gue liatin satu-satu gitu kan. Ini anak hanya ingin bebas aja sih. Ngerti gak lo? Karena lagi pencarian jati diri. Terlalu dikekang. Jadi dia ngomongnya seomongnya dia aja, sesukanya dia aja. Gitu. Karena tadinya awalnya mungkin yang dia pikirkan adalah gue akan di backup nih sama nih orang yang kan nih anak jadi kayak gini kan tadinya gara-gara gue berantem sama Antonio kan. Kan gue putus tuh. Gue putus mungkin dia balas dendam dengan menggunakan itu anak ya kan. Nah mungkin itu anak merasa kayak oh gue ada yang jaga nih. Ada backup kan. Ternyata sama Tony pun dilepas. Sekolah gak dibayarin. Tadi kan awalnya dibilang sekolah akan dibayarin, di backup. Mana mampu dia bayarin sekolah anak gue. 3 bulan sekali gue harus transfer 400 juta. Mana mampu, dia aja gak kerja. Nah itulah jahatnya itu mantan gue yang itu kan. Si Tony itu tuh jahat menurut gue. Tapi harusnya kan dia bisa berpikir dong. Kan dia tahu orang dia aja hidupnya dari gue. Gitu. Nah dari situ ada lagi yang jadi gini.
Mungkin karena dia mau balas dendam sama gue karena gue sudah tidak mau berteman dengan dia lagi. Jadi dia mau bikin ini anak percis kayak dia dulu melawan orang tuanya. Ngerti gak lo? Ya. Wah gila DM-nya panjang banget, tenang aja nanti tante backup segala macam ini itu. Gitu. Disitulah itu anak jadi liar, ngerti gak? Ya. Tuh. Wah gila berat banget ini kayak. Ya makanya lu tahu kan kenapa lu udah gua susah payah nyari rejeki untuk anak-anak hidup lebih enak, lebih gak susah gitu. Ketika lu udah punya semuanya malah justru anaknya jauh. Itu dia makanya. Oh, padahal dia kalau sebelum gua kirim ke UK baik loh. Baik Nyesel aja. gak sih ngirim dia ke UK? Enggak juga sih karena gua pengen anak gue pendidikannya bagus sih, Iya, nggak kayak gue. Gue tuh dari dulu pengen banget sekolah ke luar negeri, cuman bokap gue nggak ngasih. Dengar-dengar lu punya tato juga nama Loli ya? Udah gue hapus. Oke. Kan dari kakak juga udah gue hapus. Oke. Gimana dong? Udah sesakit hati itu gue. Gue terserah gue mau dibilang orang tua apa. Lu bukan gue. Gue yang membesarkan sendiri anak-anak. Gue yang cari uang sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, ya maafin dong. Itu lu bukan gue. Ya ini gue. Sesakit itu gue ya gue yang ngerasain. Gue yang tahu bagaimana perjalanan hidup gue. Membesarkan anak seorang diri. Itu gue. Jadi gue udah gak peduli orang mau ngomong apa. Karena dia mintanya bebas ya gue bebasin. Gue orangnya gue kan udah bilang. Gue tuh orangnya sesimpel itu. Lu mau apa? Lu mau bebas ya gue bebasin. Lu masih mau ikut peraturan gue. Lu ikut lagi ke peraturan gue dari awal. Jadi dia menutup kemungkinan ketika memang. Sekarang udah enggak. Sekarang udah selesai. Karena dia juga udah akhir balik. Udah besar. Dia udah bisa menentukan hidupnya sendiri lah. Ya gue tetap sebagai biar bagaimanapun kan. Gue tetap seorang ibunya dia ya. Gue tetap setiap dalam doa gue selalu selipkan nama dia. Supaya dia selalu dilindungi Tuhan. Semua yang dilakukannya baik-baik saja. Kalaupun nanti sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi sama dia. Ya kan yang akan menyesal dia sendiri. Yang penting gue sudah merawat dia dari dalam perut. Sampai usia 16 tahun. Kalau misalnya di dalam doa berarti di hati lu juga tetap masih ada ruang dong. Kalau hati di dalam ruang di hati masih. Tapi itulah jeleknya gue. Gue nih mengakui sendiri ya kekurangan gue. Gue susah memaafkan. Memaafkan bisa, melupakan susah. Atau memaafkan. Gue sama dia sih gak bisa maafin sih. Gak bisa sih. Dulu nyokap pernah ada pesan gak sih sebelum ini? Kalau kayak untuk anak apa segala macem. Ada pesan khusus gak sih? Atau apa ajaran nyokap lu yang. Gue itu dididik, diajarin dari keluarga yang memang patuh. Patuh. Gue dulu sama bokap gue gak akan pernah bisa dapat hadiah kalau gue nilainya jelek. Malah gue dipukul. Walaupun gue perempuan gitu. Ya anak-anak milenial ya. Iya orang Padang, apalagi bokap gue Padangan. Ya. Agamis banget. Jadi dulu kalau gue gak ranking, gak usah 1 deh, 3 aja gak masuk peringkat 3 aja. Itu gesper melayang. Nah itu gue gak lakuin ke anak gue sih. Tapi anak gue untungnya pinter-pinter semua. Gitu dan gak pernah diajarin lu kurang ajar. Apa segala macam tuh enggak. Cuman ini aja gue gak tahu ini kenapa. Mungkin karena udah tahunnya udah beda kali ya Bo. Ya. Terus mungkin ini anak juga kan selama di rumah gak pernah gue kasih gadget kan. Gadget itu kalau lu buat sekolah aja. Kalau gak sekolah gue gak kasih gadget. Karena lu ingin menutup untuk tidak terkontaminasi Iya lah. Gitu enggak. Di rumah aja itu anak-anak gue yang 2 laki-laki itu udah patuh banget. Jam 9 dia udah tahu dia harus tidur. Dia hanya boleh main iPad Sabtu dan Minggu. Itu juga cuma 3 jam dan itu diawasi sama orang rumah. Kalau sendiri gitu mana boleh. Gak boleh. Karena gue tahu keterbatasan gue ya. Gue gak mau anak gue nanti kenapa-napa gitu. Karena gadget itu kan bahaya banget ya. Depannya SpongeBob. Pas dibuka pertengahan cewek telanjang kayak gitu-gitu. Itu terjadi. Anak gue yang nomor 2 sampai terkaget-kaget. Untungnya gue punya anak tuh yang polos ya. Si Aska tuh polos. langsung ngomong gitu ya. Kayak Ami ini apa gitu. Kok gue gak pernah nemu yang kayak gitu ya. Nemu ada coy. Oh gue gak tahu Ada, itu. ada. Semua pokoknya program anak-anak tuh ya. hidup gue tuh memang dari kecil hidup udah penuh dengan peraturan sih. Gitu. Jadi itu gue terapkan ke anak-anak gue dan alhamdulillah yang ngeyel cuma 1 doang. Untuk jangan sampai semuanya nauzubillah min zalik. Kayu. Ya gue getok pala lo ya tok gitu. Keras banget tuh. Nik tapi lu suka kepikiran gak sih sama almarhum nyokap? Oh iya. Gue tuh selalu mikir gini. Kalau masih ada orang tua gue. At least bokap gue aja deh. Kayaknya orang gak ada yang kurang ajar deh sama gue gitu. Ngerti gak sih maksudnya?
Gak ada yang apa sesuka hatinya mereka gitu. Karena gue sendiri aja makanya mereka semaunya gitu. Oke, apa yang paling lu kangen dari nyokap? Wah nyokap masuk banyak banget. Gue itu sama Paling dekat sama nyokap ya? nyokap tuh udah bestie banget sama Iya, iya. gue. Kalau gue lagi ke Lipo Karawaci ketemu tetangga-tetangga tuh kadang-kadang suka cerita zaman kecil dulu. Gue tuh sama nyokap gue akrab banget, makanya gue kadang suka bingung ini kenapa sih kok anak yang satu ini kok nggak mau ngomong apa aja gitu loh. Gue kalau sama dia tuh udah kehabisan kata-kata sih. Kalau misalkan ditanya kedekatan gue sama nyokap gue ya deket banget. Gue dulu nyokap gue kan ngerokok ya. Bokap gue tuh nggak tahu. Jadi kalau misalkan gue nemenin nyokap gue ngerokok tuh di atas genteng. Jarang tuh. Sampai seakrab itu gue ntar gue ngeliat tuh. Wah mama mobil papa datang pulang. Langsung dia bersih-bersih. Pakai parfum gitu. Seakrab itu gue nggak ada. Gue kalau deket sama cowok apa segala macam pasti gue ngomong sama nyokap gue. Sama ini anak enggak. Gitu makanya gue bingung apa yang salah ya gitu. Apa sih yang jadi? Gue aja sama nyokap gue sampai detik ini gue punya handphone. Wallpapernya aja Iya, nggak pernah gue ganti. itu makanya Seumur tadi gua umur. lihat. Gak pernah mau handphone gue apa juga. Pokoknya wallpapernya ini. Sedekat itu gue. Gue makanya kadang-kadang sampai sekarang aja gue suka bingung gitu kan. Gue kan sampai detik ini masih dikirimin ya. Info-info kayak. Kak tuh anaknya gini gitu. Kayak gue bilang anjir ini bukan gue nih. Dia sebenarnya titisan darahnya siapa sih gitu yang mengalir ke dirinya dia. Bapaknya aja gak begitu loh. Ya mungkin karena pergantian tahun kali ya Bo. Kan anak-anak kecil zaman sekarang kan besar sebelum umurnya. Iya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang dia pikirkan sendiri. Jadi dia bukan halusinasi ya. Apa sih namanya kalau kayak gitu? Imajinasi sendiri lah. Imajinasi sendiri, Bo. Gue waktu itu pernah ya sebelum itu huru hara. Itu anak gue ajak nonton berdua di ruang tamu. Kalau tadi ke rumah kan. Gue kasih tahu contoh. Nih kamu nih kalau hamil umur segini nih. Ini kandungan kamu belum kuat nih. Ini kalau kamu sama cowok begini nih nanti jadinya begini. Udah gue sebebas, maksudnya gue udah mendekatkan diri sedekat itu loh. Itu ke dia. Begitu gue. Lo pasti ngeliatin gue kayak gitu. Apa gue ngerasain sedihnya aja. Mungkin energinya. Gue tuh pengen nangis sebetulnya. Tapi gue tahan-tahan. Untung gue lagi ngantuk. Jadi air mata gue masuk lagi ke dalam. Oke. Kita break sejenak akhirnya tadi. Aman Nick ya? Aman. Kita ngobrol yang seru-seru aja. Karena udah gak kuat batin saya tadi mendengar cerita itu. Pokoknya tetap kuat menjadi seorang Amin. Seorang ibu. Amin. Makanya itu kadang-kadang tuh suka bingung gitu ya. Kayak netizen tuh gampang banget ngomong. Ini kita ibu yang jahat. Tapi gini loh. Orang kita itu kan selalu menjudging apa yang ada ditampilkan di sosial media. Mungkin ya itu alasan mereka gitu. Tapi ya emang udah tugas kita sebagai public figure. Orang menjudging kita ya. Iya tapi gue kalau dibilang ibu jahat tuh gue gak terima. Gue pun gak terima. Karena gue ngidupin anak gue bener-bener sendirian. Sendirian. Gue gak pernah dibantu 1 sen pun sama mantan-mantan laki gue. Yang sudah menaruh benih. Dan gue jadiin anak itu demikian rupa. Gak ada, lillahi ta'ala. Gue jadi kalau ada yang bilang, wah ibu lu aja ngurus anak gak bener. Dimana gak benernya gitu. Kalau gue gak bener, gue gak mungkin jadi Nikita Mirzani sekarang. Cari uang mati-matian buat ngasih tempat tinggal yang layak untuk anak-anak gue. Pendidikan yang bagus. Yang mungkin anak-anak broken home gak bisa dapetin itu gitu. Tapi gue bisa ngelakuin itu sendiri Gue ngeliat cara lu komunikasi sama 2 anak laki-laki lu tadi kayak ya lu ibu. Dan gue gak pernah kasar loh gitu. Walaupun disahkan untuk seorang ibu orang tua memukul anaknya ya. Apalagi kalau anaknya nakal. Gue gak gitu. Makanya kalau gara-gara dia kan dulu awal-awal itu kan yang tadi gue bilang gue sempat ngedrop 4 bulan. Itu kan gue gue dibulinya gila-gilaan. Emang dasar lo aja ibu gak baik lo ngurus anak gak bener. Wah gila gue sakit banget sampai gue gak bisa makan, gue turun 5 kilo. Berat badan gue kan tadinya 52 ya. Jadi 48 lo tinggal tulang doang. Sampai tukang pijit gue ngurutin. Mbak kok ini kulit semua sampai ngomong gitu. Ketulang banget ya mbak. Gue sampai diam aja. Kayak gitu saking gue. Apa namanya kalau kayak gitu ya ngebatin.
Kayak orang kok, lu kan gak tahu gimana strugglingnya gue, hidup gue. Gue lo setiap ngelahirin tuh sendiri, gue gak pernah ngerasain yang namanya lahiran ditungguin sama Pasangan. pasangan tuh gak pernah. Pasangan lu pada takut ngeliat darah? Bukan gak tahu ada kemana. Ya kan nanya doang. Makanya gue kalau ngelihat video orang lahiran ditungguin sama suami tuh, gue bisa nangis loh. Gimana sih rasanya? Gue nanya kan sama Sarah, istrinya Dr. Rocky kan. Kan Dr. Rocky nungguin banget sampai ke dalam kan. Gue tanya, Sarah, how's your feeling gitu. Wah Nikita, wah gue ngerasain banget kayak, kalau gue kayak gitu gimana ya? Kayaknya gue gak mungkin ngerasain sakit. Gue pasti akan ngeliatin muka laki gue aja sih. Tapi gak tahu ya, gue juga belum nikah ya. Jadi gue gak tahu. Gue kan ngebayanginnya adalah yang dari sinetron kita tonton ya. Ketika mau melahirkan, wah dijambak lakinya gitu. Ya enggak lah itu kan. Gue juga agak serem sih itu. Tapi memang sesakit itu sih. Gue kan ngelahirin kan normal iya, sesar iya. Dua-duanya udah gue rasain. Gitu. Ya lo cobalah dapet anak dari gue. Nanti lo tungguin gue lagi lahiran. Iya kan? Gimana? Lo ngewujudin lah wishlist gue. Gak usah anak dari gue, pas lu lahirin gue temenin dah. Ya udah anak dari mana? Ya gak tahu. Gue sih masih pengen punya anak sih satu lagi. Tapi lu bilang gak mau nikah. Ya emang harus nikah kalau punya anak. Kan gue udah pernah nikah. Kan gue belum pernah. Emang lo mau nikah? Mau lah. Terus punya anak? Iyalah. Gue masih simple itu hidup gue. Nikah kan ribet loh. Iya sih. Iya. Banyak teman-teman gue Mungkin awal-awal kayak lu happy gitu ya. Akhirnya bisa satu rumah, bangun tidur lihat muka dia. Sebulan masih happy loh, 2 bulan udah mulai muka dia lagi. 3 bulan kayak aduh ribet banget sih ini gitu loh. Oh lu bikin trauma nih. Lah kan gue udah pernah nikah. Belum merasakan tapi sudah menanamkan Kan gue trauma. pernah nikah, lo lihat aja deh kayak teman-teman kita deh sekeliling-keliling pasangan selebriti. Awal-awalnya aja kan happy-happy. Udahannya mah si lakinya selingkuh sama ini gue tahu lagi anjir gitu. Padahal rumah tangganya kayak idaman banget gitu. Makanya lu jangan kalau gitu lu polanya lu rubah. Lu nikah itu untuk cari partner aja gitu. Oh iya dong. Kayak iya. teman gitu kan. Iya, pasti, Kalau yang dulu-dulu kan gak gitu. Pasti karena gue tahu gue orangnya ribet. Iya dan kalau udah nikah ya terapin sama kayak lo masih zaman pacaran aja gitu. Iya. Biasanya kan orang Indonesia kalau udah nikah lu milik gua. Lu nurut sama gua. Gitu kan. Oh mungkin gue kurang Indonesia kali ya. Ya bagus deh kalau gitu berarti kita cocok. Salah lagi gue. Iya. Iyalah, maksud gue ya kalau nikah ya nikah aja. Tapi kita masih bisa jadi temen gitu. Once kita mau ngelakuin hal gila ya bareng-bareng. Gue belum nemuin sih. Gue nemuin itu cuma Tapi nama itu sama mantan lo yang pertama? sama bule gue nemuin itu. Oh Sama yang pertama dikekang juga tapi nggak yang kayak yang terakhir ini. oke. Cuma gue kalau ngeliat cowok gitu gue langsung ditonjok. Dak gitu. Sumpah. Ini ya Wah aneh sih mestinya kan iya. kalau cowok Mungkin ngeliat secinta cewek- itu kali ya. Gue sama mantan suami gue yang pertama. Ini kan kita gak pernah ada masalah ya. Tapi mungkin dulu kalau ketemu gue dulu waktu gue menjadi artis. Rambut gue tuh panjang segini. Kulit gue tuh putih banget. Karena kan gue sempat pesantren Pantesan kan. tadi lu bilang gua gitu. Ya kan. Putih banget kan. Gak ada tato. Ya pokoknya cakep banget ya kayak. Ya gimana sih Saya cewek-cewek. bilang gue belum pernah lihat foto lu. Ada, nggak? ada di itu Google gua. ada Google? Di apa gue taruh di flash disk ya. Flash disk. Ya. Bye-bye hilang. Kan gak ada foto telanjang. Oh Aman. oke. Iya. Tuh ya lu kalau ngeliat gue zaman dulu cakep banget. Gue bukannya iniin diri gue sendiri ya. Tapi kalau gue liat anjing gue cakep banget dulu gitu. Rambut gue tuh tebel banget dan hitam. Gak ada tato sama sekali. Jadi mantan suami gue ini Zawa ini ya namanya Zawa. Kalau misalkan kita lagi di mobil nih. Terus misalkan namanya kita manusia refleks dong matanya kalau Iya. mata orang kan. Kan bukan Lihat. pakai mata Iya, kacamata kuda. ngeliat gitu. Itu lagi di situ gue langsung ditonjok nih. Buak gitu. Gue bisa gitu loh. Karena dia secinta itu sama gue. Gue gak boleh ngeliat orang lain. Terus yang lucu lagi kalau misalkan lagi ada acara keluarga gitu kan. Kan kita harus jahit baju. Itu yang ngukur gak boleh cowok. Itu pernah terjadi sekali yang ngukur cowok. Keluar dari rumah digebugin di depan gang. Cowoknya apa lunya? Tukang ngukur baju gue. Badan. Gue tuh nemuin laki tuh beraneka ragam. Aneh-aneh ya. Iya, nah kalau kenapa gue sama mantan suami gue yang pertama ini bercerai. Karena mungkin gue waktu itu masih muda kali ya. 21 tahun kan gue menikah. Perawan gue ya dapetnya dia gitu kan. Nah kenapa gue bercerai sama dia. Pertama gue belum siap berumah tangga. Ya kan. Kedua dia ini kan bekerja
di malam hari ketemu sama banyak perempuan gitu kan. Nah gue masih ada cemburu gue tuh gak terkontrol gitu. Dan dia waktu itu narkoba kan. Jadi ya gue sempat kasih pilihan, kamu masih mau pakai narkoba atau aku? Ya dia pilih gue tapi di belakang dia masih narkoba. Jadi gue kayaknya nggak Pokoknya lu untuk cowok yang belum kayak gitu bisa lah, belum bisa gitu. Mungkin kalau gue yang sekarang ketemu dia, mungkin gue sampai sekarang awet pernikahannya gitu. Karena Jadi nggak ada dia berantem. lebih gampang memaafkan lah, Ya. lebih dewasa, pemikiran lebih Nggak ada matang. berantem gimana gitu kayak dia selingkuh atau apa. Enggak, cuman karena jiwa muda gue gitu kayak, ih gue nggak boleh lihat cowok. Lu kok kerjanya sama cewek-cewek iya. itu. Kayak lu ngerasa nggak adil gitu. Iya, Beda umurnya gitu. berapa? 3 tahun. Oke. 3 tahun. Dia lebih tua 3 tahun. Tapi Nick, dengan karir yang udah lu capai sekarang ya. Dengan jerih payah lu, susahnya, keringat, nangis, darah ibaratnya. Sampai akhirnya lu ada mencapai kesuksesan sekarang. Sekarang siapa sih yang gak tahu Nikita Mirzani gitu kan. Terus juga kemarin juga sempat ikutan support juga tim ses ibaratnya. Lu gak kepikiran terjun ke dunia politik? Gue udah ditawarin udah dari 5 tahun yang lalu. Oh udah 5 tahun yang lalu. Udah sempat dipinang, udah yang nawarin sekian. Bahwa gue tuh gak mau kayak orang-orang. Ya sosok ngerti politik tapi isi otaknya gak ada. Gue gak mau. Gue kalau misalnya mau terjun ke politik ketika gue udah siap, umur gue udah oke, dan gue sudah banyak belajar tentang apa yang mau gue. Misalkan gue pengen politik, pengen masuk MPR, DPR RI, gue mau ke Komisi 4. Ya gue harus belajar tentang Komisi 4 apa isinya gitu. Nah kan lu udah dipinang dari 5 tahun yang lalu. Emang gak ada nyiapin gitu kan, jatuhnya sekarang dia udah mau OTW 5 tahun ke depan nih. Emang belum ada? Rencana gue sih nanti pas umur gue 40 tahunan lah. Gue demen aja gitu ketemu orang banyak, dengerin keluh kesah mereka gitu. Kayak sekarang gue belum masuk ke dunia politik aja kan gue udah banyak bantu orang ya. Gitu kan. Jadi gue seneng gitu kalau kalau dengerin curhatan mereka gitu kan. Kadang-kadang gue bantu dengan uang pribadi gue gitu. Nantilah kalau gue udah merasa siap, gue gak mau nanti kayak Marcel. Kenapa tuh? Ya isi otaknya ada jadi wali kota, lu ngapain lo? Tapi kan dipilih rakyat. Emang dia milih kan baru calon. Ya siapa tahu. Kayaknya bisnis diganti deh. Loh itu kan juga disupport banyak teman-teman selebriti. Siapa yang support? Raffi? Ya Raffi. Yang lain? Ya kan gak tahu kan elektabilitasnya mungkin tinggi. Gue kecil dan besar di Tangerang. Gue kan dulu di Bindong Permai. Kalau ada wakil wali kota kayak Marcel sih, mendingan jangan deh. Yang ngerti soal maksudnya yang megang Tangerang aja udah kepilih aja dia masih belum bisa ngurusin secara baik itu yang namanya Tangsel ya kan, apalagi Marcel. Siapa tahu mungkin Marcel mulai dari bawah dia tahu kalau kesah rakyat, lebih deket sama rakyat. Keluh kesah bininya aja dulu urusin daripada ngurusin rakyat segitu banyak. Apa tuh gue gak tahu. Keluh kesah hidupnya aja dulu urusin. Lah dia modal uang aja gak ada. Modal pendidikan isi otaknya juga minim. Belum lah, tapi kalau dia mau belajar 5 tahun, 10 tahun ke depan dia mau menyalonkan diri atau dicalonkan lagi, oke. Kan belajar tuh bisa dari mana aja sebetulnya kan. Ya tapi kan selama ini kan dia udah mungkin, karena gini setiap orang pasti punya. Lu kan suka, lu kan ada program gosip kan. Dia kan settingan mulu. Terus menurut lo gimana? Lo. Emang itu settingan ya? Ya iyalah menurut lo. Sama Selin emang gak settingan? Kan temen lo kan Selin. Tapi kan mereka kelihatan kayak idola para remaja gitu. Siapa yang ngidolain? Gue sih enggak. Ya kan kita bukan remaja. Ya, makanya. Kita sudah Gue tidak sih remaja. enggak. Tapi itu tuh membuat, tapi maksudnya waktu sama Selin juga kontennya bagus. Maksud gue untuk gini. membuat orang-orang di luar sana itu percaya diri dan segala macem dan seru gitu. Dan kolepan mereka juga kan menambah pundi-pundi juga Ya, gitu. itu untuk Dan mereka. sah-sah aja gitu. Marcel sedikit banyaknya sih gue tahu tentang ceritanya ya. Kayak beberapa gue punya temen. Tapi deket juga lo sama Marcel? Enggak, ogah. Enggak maksudnya sebelum kemarin lu ini. Sebelum dia menjadi star syndrome sempat kayak suka ngobrol tapi bukannya via WhatsApp, kayak ketemu di mana orangnya asik, pernah gue undang ke podcast gue juga kan. Asik kok orangnya. Iya, tapi setelah dia star syndrome, setelah dia melupakan orang yang pernah membawa dia menjadi seorang Marcel, itu buat gue sih satu karakter yang kurang baik lah gitu. Kan dia dulunya kan bukan stand up comedy kan. Dulunya kan dia kurir narkoba seperti yang dia sebutin
di podcast gue ya. Emang iya ya? Ya, kurir narkoba, kulirnya lonte kan. Itu kan ada di podcast gue loh. Gue ngomong. Angelo. Iya Angelo. Itu kan gue ngomongin sesuai sama yang dia udah omongin aja ya. Maksud gue terus habis itu dia diangkat derajatnya sama Bang Denny Cagur. Itu aja sama dia dikecewain ya kan. Banyak lah menurut gue kayak dia harus menata hidupnya dulu lah lebih baik. Tapi kan Bang Denny sama AA juga kan deket. Iya kan sama AA bukan sama Marcel. Oke. Iya, lu sebenarnya mau ngomong kemana sih sebetulnya? Enggak, gue cuma pengen nanya. Lu setuju gak kalau selebriti maju di dunia politik? Setuju kalau dia udah mumpuni, udah tahu apa yang mau dia kerjakan. Maksudnya jangan asal-asal karena followers lu banyak gitu kan. Artis-artis yang followersnya banyak juga kalau mau dicalonin tahu diri deh. Kalau lu belum siap dengan jangan. Daripada nanti ketika lu udah dipilih ternyata lu gak bisa kerja ngapain ya kan. Gitu sih. Contoh misalnya nih, kalau Raffi deh. Kan lu juga deket sama Raffi kan. Kenapa dia? Kalau misalnya dia akhirnya ditunjuk untuk mencalonkan gitu. Kalau dilihat Lu akan dari support gak? Kalau dilihat dari followers ya mungkin followers dia memang paling terbanyak di Indonesia ya. Tapi ini menurut pribadi ya. Raffi ya mendingan jadi entertainment aja. Gitu. Dia udah di entertainment aja sih menurut gue. Tapi kan juga ada komisi yang berhubungan sama entertainment. Siapa tahu dengan adanya Raffi di komisi itu. Bahaya banget nih dia fansnya fanatik. Lo enggak, maksudnya kan. Ntar kalau ngomongnya sedikit agak begini. Karena kalau misalnya menurut gue pribadi ketika ada seorang expert di bidang tertentu. Iya. Dia bisa loh untuk mengaspirasikan suaranya itu gitu Iya. kan. Ya, apa sih komisi berapa sih 3 apa berapa sih yang berhubungan sama seni apa segala macam. Gak tahu gue. Siapa tahu menjadi lebih baik ya kan. Ya, Pariwisata bisa disupport sama AA ya kan. ya bisa aja sih. Tapi sayang aja sih kalau menurut gue sih. Mendingan dia Lu takut kehilangan Raffi di dunia entertainment yang gak bisa ngeliat lagi. Gak juga sih. Kan nanti sibuk nanti kalau misalnya kepilih. Kalau ngelihat kan bisa lihat di layar kaca, di handphone. Maksudnya gimana sih? Ya lu dukung apa enggak, itu pertanyaan gue dah. Enggak. Nah, kita tuh harus dipimpin sama orang-orang yang kredibilitasnya tuh baik lah. Baik, pendidikannya oke, wawasannya luas. Ngerti sama apa yang akan dia pilih dan dia ambil, ngerti gak sih? Ya. Gitu loh, jangan cuman main, ini tuh ngurusin negara, bukan ngurusin kebun binatang ya maksud gue. Orangnya banyak dengan isi kepala yang berbeda-beda gitu. Nah misalnya nih, lu bentar lagi umur 40, berarti lu udah siap nih. Iya. Lu nyalek. Gue pasti belajar, gue pasti akan menghilang dari dunia sosial gue menghilang, dari entertainment gue menghilang. Karena gue kalau udah belajar gue fokus Bo. Sampai gue yakin gue bisa, gue tahu, baru gue berani mencalonkan atau gue dicalonkan lagi. Oke, misalnya lu punya kapabilitasnya. Lu pengen nyalon apa? DPR, MPR, atau wali kota, atau apa? DPR RI sih yang berurusan dengan kepolisian, itu berapa tuh? Yang berusaha dengan karena lu Komisi berapa tuh? sering punya pengalaman ya. Komisi 3. Enggak tahu komisi berapa? Gua enggak paham politik gua. Ya pokoknya Belum berurusan. belajar gua. Pokoknya yang berurusan dengan kepolisian, aparatur negara. Kalau gue mau maju. Oke, kalau kayak gitu. Atau tentang perempuan. Karena gue mau ingin menyuarakan perempuan. Ya karena banyak banget perempuan-perempuan Indonesia yang ditindas karena dia terlalu bodoh. Ditindas karena memang ditindas beneran. Oke, kita tunggu nanti kira-kira nih kita akan ada di komisi berapa atau mungkin apa Surprise gitu. ya. Surprise ya kan. Pasti kan maksudnya saling support each other Karena lah. orang kan taunya selama ini nih kita huru-hara, nih kita ini gak ada isi otaknya gitu. Tunggu aja lah. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Oke, komentar sedikit dong. Katanya nih ada artikel gitu katanya ini seorang Nikita Mirzani itu selalu tahu kartu as dari kasus-kasus artis-artis. Kalau kartu as tuh enggak sebetulnya. Karena kan ruang lingkup kita tuh sempit. Ya kan artis siapa sih? Mainnya di situ-situ aja kan. Nah selalunya tuh ketahuan, kedengeran gitu kan. Atau ada siapa nanti yang infoin kayak gitu. Oke, kalau misalnya Ayu Ting Ting. Kenapa dia? Misalnya Ayu Ting Ting gitu, pisah gitu. Ini lo ya. Seorang Nikita Mirzani tahu gak? Gue whatsappan lagi sama dia. Gue sih, nih gue jujur ya. Walaupun gue sebagai temannya dia yang tidak dekat. Tapi kita komunikasi via WhatsApp gitu kan. Baik ya, selalu baik. Suka telepon gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Ya gue cukup sedih sih ya dengan perjalanan hidupnya dia gitu kan. Apalagi sekarang kan ya, setelah dia gagal menikah, dikeluarin lagi tuh
berita-berita yang zaman dulu kan Ya. di TikTok tuh sekarang lagi rame kan. Maksud gue kayak, Lu kenapa sih netizen sukanya kayak gitu iya deh? maksud gue jangan Ojo lah. dibanding-banding kayak ngono loh. Semua orang tuh kan punya masa lalu ya. Betul. Punya masa lalu. Tapi kan bagaimana orang itu tersebut pengen memperbaiki masa lalunya gitu. Tapi kan sekarang, makanya gue tuh sekarang kalau mau buka TikTok agak-agak takut gitu ya. Soalnya yang dikeluarin tuh teman-teman gue gitu. Kayak nyes aja gitu di hati kayak jahat banget sih orang ini, siapa sih yang ngeluarin kayak begini gitu-gitu. Gue cukup prihatin, sedih juga sama apa yang di alamin sama Ayu Ting Ting ya. Tapi dia untuk yang sekarang sih sama yang kemarin juga dia nggak salah sih sebetulnya. Tapi kan orang melihat dia tuh udah buruk aja, ngerti gak sih? Buruk aja. Apa-apa yang dilakukan tuh buruk, sama lah kayak orang liat gue gitu. Kasian sih gue. Lu Kemarin- cocok sih jadi menteri yang berhubungan sama wanita Iya fix. kemarin juga gue udah ngasih tahu Ayu kan ya sabar segala macam, jangan terlalu into banget ke sosial media, lo santai aja, lo jalanin hidup karena hidup itu kan masih panjang ya. Kalau lo mikirin yang kayak gitu-gitu aja ya ngapain buang-buang waktu gitu. Tapi jahat sih, menurut gue jahat sih. Tapi kalau misalkan gue tuh pengen banget ngomong gitu, masalahnya tuh ini gara-gara dia nggak jadi nikah tuh ini loh gitu. Tapi itu kan bukan kapasitas gue ya. Iya. Iya. Jangan biar Ayu Iya. aja gitu. Tapi Mungkin kasihan nextnya Ayu Ting Ting. Dia dibully soalnya, gue Ya, nggak gue- tega gitu. Iya. Karena dia bukan orang jahat, Bo. Kalau I know, dia I know. jahat, Baik banget, gue baik pasti banget. akan ituin dia. Tapi karena dia baik, makanya gue nggak tega gitu. Alright. What's next? What's next? Lagi ada project apa nih seorang Nikita Mirzani Gue nih? abis selesai bikin film, Anjay. ya kan. Gue as a produser semata Sama dong. wayang. Apa? Ya kan gue juga bikin film. Film apa lo? Ya kali bokep. Gue bikin film horor. Gak ada posternya. Mana? Lu produserin? Gue tahun lalu bikin satu film, udah tayang. Apa film lo? Tulah, Di mana tayangnya? bioskop. Oh pasti nggak banyak penontonnya. Kok gue nggak denger? Belum. Karena waktu itu kan lu gak balas gue karena lu lagi sama cowok. Gue ngundang loh. Masa iya? Sumpah. Mana buktinya? Udah gak ada pasti. Masa iya tahun berapa itu? 2023. Kan lu lagi sama Oh iya, cowok. gua Lu sama kalau cowok. lagi sama cowok kan gak akan Iya, bales. bener juga sih. Gitu. Gue ngundang. Berapa hari di bioskop? Kok gue gak denger? 20 hari. Oh, 20 hari gitu. ada di Netflix. Maxstream sekarang. Maxstream, ntar gue tonton. Apa namanya? Tulah 613. Tulah 613. Tahun ini insya Allah gue ada 3 film. Lo produser sendiri atau Enggak, gue berempat. sama siapa? Sama partner-partner gue. Oh gue sih gak ada partner, gue sih sendiri. Enggak, gue tahu lu produser sendiri dan lu eksekutif produser kan. Iya. Wow, mungkin kita ada kolaborasi mungkin. Karena gue gak siap, Bo. Kalau misalkan berpartner, Berantem. beda pendapat gitu. Gue juga gitu, Wah, nggak tapi siap kan untuk gua. menghasilkan karya yang baik kita harus ada Ya bentrokan. mendingan gue bentrokan sama sutradara. Lo bikin yang bagus, kalau gak kelar lo gitu. Ya. Oke, habis selesai film nih, lo tayang. Insya Allah tahun ini doain ya. Yeay. Ini udah masuk soundtrack. Ternyata bikin film tuh ribet ya, Bo. Kata gua. Ribet banget, gue tuh ribut berapa kali sama Mas Anung. Mas Anung kan sutradaranya Anung. sama Dimas yang gue kenalin kemarin di itu. ah. Gue tuh ribut sama dia tuh, ternyata bikin film tuh gak segampang itu ya. Tidak segampang itu Ferguson. Iya kayak Betul. bikin soundtracknya lah, colornya lah, apa segala macem, gradingnya lah. Ih gila sih, tapi gue happy. Jadi gue belajar gitu kan, Ya. karena kan mimpi gue tuh salah satu itu adalah bikin film. Gue kan udah biasa main film nih. Di depan layar. Ya, gue Ah. pengen tahu gimana sih kalau produksi film, ternyata rumit ya, Bo. Banget. Rumit banget sih. Dan ini akan ada film lagi yang kedua, horor. Mantap. Iya. Gue diundang dong. Diundang dong. Siap. Nanti nontonnya di kamar gue ya. Lu tayang di bioskop bukan sih? Ya kan untuk sebelum tayang di bioskop. Kan ada tempat preview. Lalu kata gue gak tahu kan gue produser juga. Kan TV gue gede di kamar. Kan lo ke kamar gue kan tadi. Tahu. Ya cukup dong buat preview. Yang bawah lebih gede. Ya betul berarti di bawah. Ya. Ya yang TV di bawah maksud gue pindahin ke kamar. Iya kan? Ini baru ngobrol aja udah lemes gue. Oke, dari semua perjalanan ini seorang Nikita Mirzani, ada gak sih yang pengen lu sampein sama orang-orang terdekat lu sekarang yang masih ada mensupport lu dan tahu lu apa adanya dari dulu, apa yang pengen lu sampein? Oh, yang mau gue sampein, gue mau ngucapin terima kasih karena sudah menerima gue apa adanya, tidak meninggalkan gue dalam keadaan gue yang terpuruk banget.
Itu tadi ya sahabat-sahabat gue yang gue sebutin. Gue kalau sama keluarga tuh malah nggak deketnya sama teman-teman gue ini. Yang Karena seperti udah kayak keluarga lah iya, ya karena sekarang ya. mungkin gue bisa memaklumi kayak keluarga gue nggak mau ganggu. Kayak lu nggak pernah tahu kan keluarga gue siapa aja karena nggak pernah masuk infotainment kan. Iya, Even gue ada masalah besar sampai gue di penjara pun keluarga gue nggak pernah masuk TV kan. Ya gue bisa mengerti lah mungkin dia tidak mau dipuyengkan dengan wartawan-wartawan segala macam. Makanya gue nggak deket. Memang nggak deketnya gue kayak memberikan jarak supaya mereka tidak masuk ke masalah gue gitu. Ya gue ngucapin ke teman-teman gue aja ya. Gue bilang makasih dari nol sampai sekarang. Kalian tuh gak pernah ninggalin gue. Walaupun gue suka marah-marah. Kadang-kadang kan gue suka meledak-ledak gitu. Karena semua tuh gue pikirin sendiri. Jadi kadang-kadang gue gak bisa handle emosi gue gitu. Tapi ya itu tadi. Kadang gue marah. Ntar 2 jam kemudian gue udah biasa aja gitu. Ya gue mau ngucapin itu aja sih. Terima kasih banyak. Karena sudah mensupport gue apapun itu no matter what lah. Mau gue dihujat, mau gue lagi dalam keadaan terpuruk. Sampai gue pernah gak punya uang. Waktu gue lagi hamil anak kedua tuh Aska. Itu tabungan gue cuma 1.900.000 dulu. Gue lahiran sampai minjem uang itu. Batari. Ya itu sih yang gue sayang mereka-mereka. Ya jadi temen gue terus ya. Lo mau jadi temen gue gak? Temen gue dikit banget, tapi emang bener ya, lebih baik temen sedikit dibanding banyak nggak bermanfaat, Bo. Ya, ada quality time. Iya. Apalagi bisa spending time ya kan. Ya spending, aku mau spend time sama kamu, ya asik. Nah ini biasanya kalau Ntar misalnya. gue DM gitu, gimana Fat, gitu kan, spend time yuk, asik. Gue pengennya wasting time. Dicuci dong gue. Iya benar. Seperti biasa kita akan tampilkan sahabat Nikita Mirzadi. Iya. Ada gak sih? Gak jadi ya? Gak ada ya? Tapi gue mau tanya, lo beneran belum punya pacar? Nah, gue sama sebenarnya kayak lo. Gue sama, gue tidak pernah melibatkan keluarga gue dalam karir gue. Lu gak tahu kan istri gue siapa? Tahu gak? Enggak. Gak tahu kan? Sama gue juga gak tahu. Gak serius lo belum punya pacar atau lo nggak publish? Enggak. Lo nggak publish? Enggak punya. Masa sih? Lu kelihatannya gimana gue? Terus lo gimana menghadapi situasi yang genting? Apa? Belanja. Terus ke jajan? Anjing bukan itu maksudnya. Wah goblok lu salah juga. Maksud gue situasi Ya tapi mendingan jajan. Enggak, gue wasting. Karena gua lu wasting nggak, money. karena lu nggak punya, kalau nggak punya pasangan ya mending jajan. Jadi sekali selesai. Kan sekarang ada ini kan toko online gitu kan. Nah gue belanja. Wasting time dan wasting money gue. Masa? Lu lihat barang-barang yang gue beli ini kan nggak. Lu masih berjaka? Nggak mungkin dong. Oh enggak, udah hilang. Udah hilang kan? Iya. Di tangan. Masa cuma tangan doang. Lu jangan, gue siram kopi ya. Kopinya habis lagi. Soalnya gue denger katanya Fandi apa sih nama lu? Susah banget sih, gue gak susah banget nih. Sayang tadi kan lu bilang. Ya sayang gue ini sukanya sama bule lu ya, tipikalnya. Lu suka bule ya? Suka. Lu sukanya sama bule, gak Kan suka? tipikal kita, makanya kita bestie kan kita senengnya sama. Sukanya tipikalnya sama ya bule Tapi ya? aman gak akan rebutan. Iya, karena kan gue sama cowok lo sama cewek. Iya, itu dia. Ya, tapi bisa tuker juga sih kalau sama cewek cowok-cowok boleh sih. Gila kali lu ya. Tapi kita ada games dulu nih sebelum closing. Ada games. Berarti lo lagi deket sama cowok sama bule? Enggak ada. Kan gue gak bisa bahasa Inggris nih. Terus lo apa? Siapa cewek? Belum ada nih kita. Astagfirullahaladzim. Kita main games dulu ya. Apa tuh? Oke, siap-siap ya. Jawab cepet nih. Biar seru gitu. Iya. Biar kayak podcast anak jaksel banget. Iya. Are you ready? Nikita Mirzani. Simple aja. This or that. Panjang atau pendek? Panjang. Besar atau kecil? Besar. Di luar apa di dalam? Di dalam. Iya kan biar gak kehujanan. Anjir lagi musim hujan ya kan? Iya. Di atas atau di bawah? Di atas. Ya. Biar kalau ada hujan tuh ini ya apa. Masuk angin dong, kan gue di atas genteng. Kedengeran suara rintik-rintik gitu. Tik, tik. Di atas dengerin rintik-rintik tuh maksud lo gimana? Hah? Imajinasi lo tuh lagi kemana? Gue tuh suka dengerin air hujan. Kalau di bawah kan air hujan gak kedengeran.
Bawah tuh di mana? Lantai bawah kan? Oh, maksudnya rumahnya bertingkat. Iya dong. Lah tadi kita ngomongin itu bukan? Oh, oke. Di dalam rumah tadi kan gue Iya, bilang. iya, iya. Oke. Mulus atau berbulu? Aduh, gue berbulu gak suka lagi. Maksudnya jangan terlalu banyak bisa gak? This or that request. Jangan terlalu banyak bisa gak sih? Iya. Oke. Berurat atau halus? Berurat oke. Baso ini kayaknya. Iya. Kayaknya semua rata-rata berurat nih, gak ada yang halus. Agresif atau slowly? Slowly. Oke ya. Tidak seperti tampangnya nih kita ternyata suka yang slowly ya. Pelan-pelan tapi bisnis lancar Iya, gitu pelan-pelan, kan. Penjualan udah terus gitu ya, oke. Samuel Rizal atau Denny Sumargo? Om Erjan mantan gue lagi. Temen lu ya? Ya itu dua-duanya sahabat gua. Samuel Rizal atau Denny Sumargo? Tapi Samuel Rizal masih suka mandi gak sekarang dia? Hah? Karena waktu sama gue kan dia gak suka mandi. Dia rajin mandi. Sekarang Habis rajin. basket pun mandi. Gue gak pernah mandi. Mana ada. Kan gue yang pernah sama dia. Sekarang dia lu mandi. urusin ya? Waktu Samuel sih enggak sih. Karena dia gak bisa diurus. Oke. Ya udah jawab Samuel Rizal apa Densu? Samuel Rizal baik. Denso baik. Kok lu pengen semuanya? Ya apa? Maksudnya dipilih apa nih? Ya udah disordered kan nama gamesnya. Samuel Rizal atau Denny Sumargo? Ini Sumargo sih. Oke. Jawaban tadi atau Fadi Iskandar? Fadi Iskandar. Ini siapa yang masukin sih? Fadi Iskandar. Oke, ini kita Mirzani, thank you so much.